Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dan happy weekend. Semoga teman-teman hari ini pada cuan ya. Seperti biasa, hari ini saya akan sharing analisa dari requestan teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi untuk teman-teman lain, kalau ada yang ingin sahamnya untuk dianalisa di sini, dibahas di sini, maka jangan lupa untuk klik join grup Telegram Wisdom and Invest. Itu tinggal diklik join aja ya. Di sana teman-teman bisa saling sharing dengan teman-teman lainnya ataupun dengan saya. Disclaimer dulu sebelum mulai bahwa semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik share dan jangan lupa untuk di-subscribe juga, klik like dan sharing ya ke teman-teman yang lainnya supaya bisa merasakan manfaatnya juga nih. Karena saling berbagi itu rezekinya sangat besar sekali. Oke, ini saya akan mulai. Saya share screen. Di sini ada sedikit informasi nih. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan Forex, ini cuma sekedar tahu aja ya. Kalau tahu doang kan nggak rugi, juga nggak ada salahnya teman-teman untuk mengenal dulu. Jadi belajar Forex bersama Wisdom and Invest. Di sini dengan Coco Wilson, di YouTube ini juga secara live hari ini ya jam 19.30. Jadi buat teman-teman yang penasaran, silakan ikut acara live-nya karena bisa langsung tanya-tanya nih sama si Coco Wilson. Ini dipersembahkan oleh GIC Trade. GIC Trade ini salah satu resmi ya dan terdaftar di Bapeti. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin nanti bisa langsung tanya aja ke Coco Wilson karena dia lebih paham nih tentang si GIC Trade ini. Kita akan cek hari ini kompositnya kita bagaimana. Jangan lupa juga untuk stay tune sampai akhir video, karena di akhir video saya akan share hasil screening dari toolsnya Wisdom and Invest nih. Jadi barangkali nih teman-teman bisa ngedapetin suatu saham yang untuk ditradingkan atau diswingkan. Karena mumpung lagi indeksnya lagi bagus ya, sudah ATH nih. Jadi moga-moga teman-teman bisa nangkepin saham-saham yang menarik. Kita lihat kompositnya hari ini memang merah, tapi don't worry ya. Menurut saya sih ini hanya koreksi minor aja, karena walaupun candle bearish, dia volumenya masih di rata-rata dan ini malah mulai mau muncul momentum biru nih. Soalnya hari ini kan hari Jumat, hari yang volatil, apalagi lagi ada kompetisi. Jadi wajar banget kalau di hari ini, di end of week biasanya, yang ngikut kompetisi itu akan taking profit. Jadi don't worry ya. Lalu kita cek foreign flow-nya nih. Selama foreign flow-nya masih ada, ini oke banget. Ini foreign flow-nya masih ada juga. Ini grafiknya masih menanjak, jadi oke ya. Saya akan kasih screener dulu juga. Jadi saya akan show screener yang menurut saya ini sangat bermanfaat banget. Ini screener baru nih, yaitu screener saham-saham yang all time high. Jadi kita tahu nih hari ini saham-saham yang all time high apa aja. Tuh ada AYLS, BBHI, BEPS, BAG, FIT, Fuji, GMCW, Good, MDKA, Panis, Seger nih. Sido, Temas, TRJA, Unik. Nah, tapi saham yang ATH itu nggak semuanya bagus ya. Jadi harus lihat kembali, analisa kembali chartnya masing-masing. Karena ada aja saham yang ATH, tapi dia ternyata nggak liquid. Karena resikonya sangat besar sekali. Jadi carilah saham-saham yang ATH, mungkin fundamentalnya bagus, laporan keuangannya bagus, dan teknikalnya juga bagus, dia juga liquid, ada momentum dan sebagainya. Jadi apalagi ada foreign flow ya, karena itu sangat penting banget. Indeks kita kan didominasi oleh foreign flow nih sekarang. Jadi carilah saham-saham yang memang ATH atau lagi uptrend dengan adanya foreign flow. Tapi hati-hati ya, ketika foreign flow, jadi ini pedang bermata dua juga sebetulnya. Karena indeksnya naik dengan foreign flow, artinya begitu foreign-nya cabut, itu juga akan berdampak terhadap sahamnya yang ada foreign flow. Artinya kemungkinan besar akan koreksi. Jadi selalu pasang trailing stop-nya dan stop loss. Kemarin juga ada yang ini ya,
BBKP ada yang bilang katanya ARB 2 hari. Ya, tentu aja karena wajar ya. Market itu kan tergantung market, kapanpun bisa berubah. Hari ini bagus, jadi waktu itu BBKP di 8 November, sebetulnya BBKP itu closing-nya bagus. Candle-nya candle bullish, volumenya juga oke. Broksum-nya saya cek juga bagus. Hanya aja HKQ memang belum serius ya, jadi nggak ada yang grafik menanjak, juga nggak ada flow yang gimana-gimana. Foreign flow-nya kan juga mendatar di akhir-akhir, jadi hanya entry di awal, tapi habis itu udah nggak ada lagi ya. Karena memang foreign itu biasanya view-nya agak panjang, jadi nggak mungkin naik dalam waktu singkat, bisa aja bertahun-tahun gitu lamanya. Lalu kebesokannya ternyata keluar berita, dan diguyur BBKP itu di sesi 2-nya. Jadi tetap gunakan trailing stop dan stop loss, karena kita nggak tahu market akan berubah arah kapanpun. Pagi bisa bagus, siangnya keluar berita yang nggak oke, ternyata reaksi marketnya langsung negatif dan langsung buang barang. Itulah gunanya pengaman. Ya, sedikit ini aja sharing-sharing. Kita langsung bahas sahamnya. Nanti saya akan sharing juga screener net buy sell asing dan screener-screener lainnya, yaitu screener WIN yang ada segitiga hijau dan screener HKQ ya. Kita sekarang bahas saham dulu. Yang pertama adalah AMRT. Kita lihat juga ya foreign flow-nya AMRT. AMRT ini momentumnya sih masih berupa titik pink, jadi sebetulnya dia masih sideways. Kalau lihat candle-nya juga masih ada ekor-ekor di atas ya, ini sih udah oke, sebetulnya hijau-hijau, tinggal menunggu breakout aja. Kalau dia breakout itu oke, dia bagus. Sideways-nya, ini area sideways ya, dia juga masih ada ini nih, masih ada ini sideways, area sideways-nya. Masih ada channel downtrend. Dia sebetulnya masih ada channel downtrend yang ini. Jadi bisa aja dia masih bergerak di area sini aja. Karena momentumnya juga belum ada nih. Supportnya ada di 1190, itu support win. Kalau dia memang bertahan terus di atas garis win, ini menarik. 1190 itu support win, support selanjutnya 1180, dan yang paling bawah ini 1145. Di bawahnya lagi ini ada MA 200, jadi kalaupun dia breakdown, teman-teman bisa buy on weakness di area MA 200-nya kalau dia mantul. Jadi pastikan dulu dia mantul ya. Di 1115 ini MA 200-nya. Resistnya ada di 1230, atau di area sini juga resist nih sebetulnya. Situ ya. Berapa tuh? Mungkin sekitar 1240, 1250, atau bahkan ke area sini. Di 1300 itu menjadi resist berikutnya. Karena downtrend, ingat ya, kalau downtrend itu biasanya segitiga hijau dan merah itu kita abaikan. Jadi segitiga hijau yang di sini sifatnya sebetulnya spekulatif. Hanya menjadi valid ketika dia muncul segitiga hijau, lalu pixel hijau-hijau, dan ada momentum. Kalau hanya muncul salah satu, sifatnya sebetulnya spekulatif. Apalagi kalau sideways, sebaiknya sih segitiga hijau dan merah kita abaikan. Kita gunakan strategi lain, yaitu belinya di support, sell on strength. Jadi BOS, SOS. Foreign flow-nya ini ada, jadi menarik juga. Ini grafiknya nih yang warna abu-abu ya. Ada foreign flow, walaupun nggak gede-gede banget. HKQ-nya sih belum ada yang serius banget. Kalau teman-teman yang ingin aman, maka menunggu aja sampai dia breakout. Kalau mau spekulatif, maka spekulatifnya di support aja ya, support-support yang tadi saya bilang. Jangan lupa money management. Lalu BBYB, BBYB ada momentum, pixelnya ini volume.
Volumenya oke, pixelnya aja yang belum. Segitiga sih udah muncul dari sini ya. Dari sini dia ada di atas garis win dan ada channel up. Cuma channel up-nya kecil, jadi range-nya memang masih kecil gitu. Ini cukup oke. Moga-moga sih dia bisa ke resist ini ya. Di 1640 itu resist. Selanjutnya juga ada resist. Ini nggak beda jauh sih, 1650. Di atasnya ini ada 1965. Moga-moga sih lanjut ke sana. Karena digital-digital ini lagi mulai ngetren lagi nih. Beberapa tadi mulai pada naik, ada pergerakan. Supportnya di 1480 itu garis win. Jadi selama dia berada di atas garis win atau mungkin di atas channel ini ya, kalau support channelnya di 1450. Artinya selama dia di atas 1450 itu masih oke. Moga-moga pergerakannya naik terus. Support selanjutnya setelah 1450, ini ada 1385, 1305, 1240. Resistnya yang tadi ya, sudah saya info, momentumnya ini ada, moga-moga akan berlanjut. Foreign flow-nya sih nggak begitu gimana-gimana banget nih. Foreign flow-nya yang bagus yang waktu di sini tuh. Ini sangat kelihatan banget kan kalau foreign flow-nya ada. Ya ini sempat foreign flow-nya exit-exit dan grafiknya sih masih mendatar. Kalau kakinya belum ada yang serius banget karena grafiknya juga masih menurun. Jadi sifat kenaikannya ini hanya didukung oleh teknikal ya. Mungkin Senin atau Selasa untuk teman-teman yang punya akses maka silakan dicek kembali karena seperti yang tadi saya bilang di depan bahwa market bisa berubah setiap saat. Jadi kita harus pantau terus ya, analisa terus apa yang terjadi. Apalagi menggunakan HKQ 5 menit. Biasanya kalau ada buangan-buangan itu kelihatan gitu di 5 menit chart HKQ-nya. Selanjutnya ada UNVR. UNVR ini momentumnya membaik, jadi sejak di sini ya, sejak di area sini sebetulnya bisa spekulatif baik karena momentumnya semakin membaik. Dia berwarna merah tua dan semakin mengecil. Karena kemarin sudah naik tinggi, hari ini wajar banget kalau dia koreksi karena saham-saham UNVR ataupun ICBP dan lain-lainnya yang blue chip itu ya biasanya nggak rally-nya terlalu sering. Jadi jarang-jarang tuh. Cuma waktu itu aja yang pas di sini ya dikebut naik. Kali ini supportnya di 4550, support garis win di 4474. Ini buletin aja sesuai dengan fraksi. Selama dia berada di atas garis win masih menarik. Moga-moga dia akan testing ke sini ya, 4.900 atau bahkan ke harga high yang kemarin. Dengan catatan dia harus berada di atas garis win, baru dia bisa lanjut ke atas. Ini sebetulnya ada resist juga nih, yaitu resist 4730. Nah, ini saya sebutin deh ya, 4730, 4810, 4900. Tapi 4810-nya sih kita bisa abaikan aja nih, pakai yang di sini, 4730, 4900, 5150. Itu dulu. Satu persatu harus dia lewatin dulu. Supportnya tadi 4474, lalu atau harga low-nya si UNVR ini ya, artinya dia tidak boleh jebol dari situ. Kalau jebol lagi ya artinya dia akan testing di area 4.000-nya itu, atau bahkan ke low yang kemarin nih, sekitar 3.800 kalau nggak salah ya. Foreign flow. Nah, kemarin ini yang HK naik itu adalah foreign dan belum ada buangan. Jadi moga-moga sih lanjut terus ya. Testing sini dulu nih area supply-nya. HK-nya sih belum ada yang serius banget. Setelah UNVR, BRPT, PRPT belum ada momentum, jadi dia masih sideways. Pixelnya sih udah oke, jadi tinggal tunggu momentum aja nih.
Dia masih berada di garis win, moga-moga sih bertahan. Support garis win-nya itu ada di 955. Next support yang horizontal 945 dan 935. Kalau nih sideway-nya gede, bisa aja dia sideway begini nih. Sideway begini. Jadi supportnya yang ini ya, 910, resistnya yang di sebelah sini, yaitu di 1000. Kalau sideway, maka teman-teman bisa buy on support, sell on strength. Kalau dia bertahan di atas garis win sih, potensinya mungkin bisa testing 1000 lagi nih. Kalau breakout bagus banget. Maka kalau breakout ada momentum, itu teman-teman bisa entry ya, buy on breakout. Next resistnya setelah ini tadi saya sebutin dulu ya, resistnya 1000. Next resistnya 1020 dan 1035. Foreign flow masih ada. Ini grafik yang abu-abu terus menanjak. Cuma kakinya ini belum ada yang serius. Jadi kalau misalnya bandar lagi akumulasi, biasanya memang nggak kelihatan ya kakinya karena dia tuh nampung bukan HK gitu. Jadi dia antri bibit doang, dia nampungin orang-orang yang buang barang, dia orang-orang ada yang cut loss mungkin atau udah nggak tahan gitu ya nungguin begitu lama. Jadi di HKQ tidak akan terlihat keseriusannya. Dan biasanya memang asing kan long term ya. Next-nya Techkim. Chart win-nya si Techkim lagi pas-pas di garis win nih. Momentumnya ada perbaikan. Ini, tapi kalau dia breakdown dari garis win, artinya ini masih belum uptrend juga. Potensinya, wait ya, coba saya lihat dulu. Ini ada support juga sih ya, support yang waktu itu dia breakout balik mantul ke sini. Oke. Support terdekat ini di garis win, dia memang lagi pas-pas di garis win juga. Kalau masih breakdown artinya dia akan testing yang ini dulu nih, harga low kemarin. Sebentar saya cek ya. Angka pastinya di mana ini si Techkim. Low kemarin di 8050. Jadi support next setelah garis win adalah 8050 ataupun di sini low yang di sini karena saat itu area breakout-nya nih. Di 7650. 7650 itu area yang sini nih. Jadi semoga dia bertahan sih ya. Kalau bertahan, dia masih ada potensi untuk testing ini maka menjadi resist nih. 8325 resist, ini juga area resist. Di 9000. Ini 9000, 9K. Foreign flow-nya nggak serius nih, belum serius banget ya. Garis grafik abu-abunya ini masih mendatar, artinya rata-ratanya masih datar-datar aja gitu. HKK juga belum ada yang serius karena masih garis rata-rata hitamnya menurun dan merah-merah. Next, JPFA. Kita cek kakinya juga. Ini ada perbaikan momentum nih. Jadi bisa spekulatif sebetulnya dengan supportnya kita ambil yang terdekat ya di harga low yang terdekat nih si JPFA ini. 1640 support, 1640 support atau di sini juga support nih 1580 itu support trend. Support yang di sini 1555. Resistnya di garis win 1690, 1705, 1750, resist trend di 1760 dan MA 200 1800.
Karena dia masih dalam channel downtrend, artinya ini karena ada perbaikan momentum kan bisa spekulatif. Ketika dia naik dan hijau, maka teman-teman bisa take profit dulu ya, hanya untuk fast trading aja. Sementara belum di swing, kecuali dia sudah breakout dari downtrendnya. Foreign flow-nya juga nggak ada nih, aduh merah-merah terus, bukan merah-merah, ini orange. Orange terus, dan grafik abu-abunya juga menurun ya. Jadi paling untuk fast trading aja, hak-haknya juga masih belum oke nih. Merah-merah semua hak-haknya. Lanjut SMBR. Nah, kemarin saya salah ketik tuh di YouTube-nya ya, I'm so sorry. Jadi saya bahas SMDR, tapi di judulnya yang tertulis adalah SMBR. Yang benar SMDR, Samudra. Sesuai isi yang saya bahas. Kalau yang ini semen. Semen. Kita lihat, waduh dia kembali ke bawah MA 200. Momentumnya jadi tambah merah. Ini agak kurang oke sih. Support di sini ya, 720 dan 705. Resist ada MA 200 juga nih di 760, di 600 sampai 800, sorry bukan 600 ya, itu resist ya. Di 800 sampai 810 itu resist, dan 840. Cuma ini masih belum oke sih, terus ini kayaknya agak kurang oke ya, jadinya kelihatan ada pattern yang tidak oke nih. Si SMBR ini jadi kurang bagus ya. Kalau begini, maka penurunannya bisa aja segitu. Bisa turun, ini panjangnya sama nggak nih? Bentar ya, saya gambar dulu. Ukur-ukur. Nah, maybe segini deh. Kalau ini beneran valid, kalau dia breakdown lagi, otomatis ini jadi pattern bearish ya, jadi kurang oke. Sebaiknya sih teman-teman SOS aja nih. Foreign flow-nya juga tidak ada yang serius. Nah, kakinya juga belum oke ya. Jadi jangan lupa aja untuk pasang stop loss. Misalnya teman-teman udah punya, kalau pengen entry maka jangan dulu. Saran saya sih jangan dulu. Auto. Auto menarik, momentumnya menanjak. Wow, ini ekornya panjang bener. Yang nangkepin di bawah sih Happy Cuan loh itu. Ini momentumnya masih ada ya, masih oke. Memang dia jarak ke supportnya setelah waktu breakout itu memang lumayan jauh. Ini kan breakoutnya di sini nih, 1185 menjadi support, garis wing juga menjadi support, yaitu 1160. Di sini juga ada support sebetulnya, 1225. Resistnya di ini harga high yang kemarin sebetulnya menjadi resist juga di area 1300 atau 1315. Kita cek yang lain. Foreign flow-nya kemarin memang ada buangan dari foreign ya. Kemarin candle-nya sih memang kurang bagus tuh. Candle shooting star sebetulnya. Ini kalau mau nunggu sih mendingan nunggu di area ini ya, paling aman gitu. Nunggu di area support yang tadi saya show. Atau teman-teman pakai money management tentunya. Ini grafiknya belum serius banget. Memang di sini ada 3 bar hijau-hijau. Tapi secara rata-rata kan masih menurun ya. Harusnya kalau misalnya serius, artinya dia akan naik nih. Jadi yang HK lebih banyak daripada yang haki, maka grafiknya juga akan semakin menanjak. Jadi kalau mau spek buy di area support aja, semoga sih ini masih bisa ya, at least testing harga high hari inilah 1270 gitu. Kalau breakdown dari sini, dari area breakout-nya sebetulnya kurang oke ya. Kalau strong up
dia harusnya tidak turun ke bawah area breakout-nya nih. Jadi 1185 atau at least ya di garis W-nya ini. UVCR, UVCR, UVCR. Dan HKHQ-nya UVCR. Momentumnya ada perbaikan, tapi baru satu bar ya, satu bar ini. Dan dia sebenarnya masih downtrend nih. Masih belum oke sih si UVCR ini, karena dia masuk ke downtrend ya. Nah, jadi kalaupun naik, dia paling akan ke area sini dulu nih. Takutnya dia jadi begitu tuh, jadi downtrend channel. Nah, jadi gerakannya akan seperti ini, gitu ya. Kecuali dia bisa breakout, disertai dengan konfirmasi volume, HKQ-nya bagus, mungkin ada foreign flow, itu baru oke. Kalau mau spekulatif, selama dia mantul di sini sih masih oke nih. Ini support ya, 430, resist resistnya yang area sini aja nih. Sebentar. Ini resist juga tuh. Ini sebetulnya resist juga. Di area berapa ini ya? 450, 500, 520 atau 530 gitu. 520 sampai 530 ya. Ini ada resist di sini nggak? Nah, tuh. Sesuai nih. Di sini ya, 520, 530. Itu adalah resistnya. Kalau resist downtrend-nya break, dijebolin, maka artinya dia bisa ke 580. Wait. Saya melihat sesuatu. Kayaknya di sini ada divergen ya. Tapi hanya akan konfirmasi kalau dia sudah breakout ya. Kalau belum breakout, maka kurang oke. Ini momentumnya ada perbaikan sih. Moga-moga itu menjadi divergen. Cuma divergen itu hanya valid kalau dia sudah breakout. Foreign flow-nya so-so lah ya. Ini grafik abu-abunya sebenarnya masih menurun sih. HKQ-nya belum ada yang serius. Lanjut ya. Aduh, hujannya tambah gede. Moga-moga suara hujannya nggak kedengeran ya. Lagi hujan gede banget di sini. Udah kayak kena guyur air terjun. Likuiditas, secara likuiditas ini memang nggak liquid-liquid banget karena hanya 2,6 miliar. Selama dia rata-ratanya ini terus menanjak, ini sebenarnya cukup menarik. Cuma tetap ya high risk karena dia belum liquid-liquid banget. Momentumnya ada, hanya pixelnya masih belum oke nih. Dan dia lagi testing area resist di sini. Dia masih sideways. Ini area sideway-nya, Mas Konsol. Moga-moga sih breakout. Kalau breakout ini menarik banget ya, teman-teman bisa ikutan karena selain volumenya dia mulai menanjak, momentumnya ada. Ini tinggal dia breakout aja. Kalau breakout ada volumenya masih tetap menanjak ya. Rata-ratanya ini semakin liquid menjadi 3 miliar atau 4 miliar, maka teman-teman bisa ikutan saat dia breakout. Ini menarik. Support di area sini supportnya ini berapa nih? Sebentar, saya cekkan dulu. Support sideway-nya di area 91. Support sideway-nya 91, resistnya di area sini. Di 102. Selama sideway, teman-teman kalau mau tektokan silakan, yaitu buy on support di area support dan sell on resist. Jadi tektokan begini ya, ketika breakout, maka teman-teman boleh ikutan. Dengan catatan dicek kembali, analisa kembali chartnya. Serius nggak dia nih naiknya?
Resistnya tadi udah ya di berapa tadi? 102. Kalau jebol dia bisa ke high yang di sini at least di 108 atau bahkan ke area sini nih 113. Foreign flow ini secara rata-rata sih ada ya. Ini yang abu-abu nih, walaupun ini net sell, tapi yang abu-abu ini masih grafik menanjak. Hak-haknya sih belum ada yang serius nih. Jadi wait and see aja dulu. Kalau misalnya breakout, hak-haknya bagus, foreign flow-nya juga ada, maka teman-teman bisa ikutan. Itu terakhir saham yang requestan dari teman-teman. Kita sekarang bahas saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Tadi saya udah tunjukin screener ATH-nya. Kita cek foreign flow dulu ya, NBSA secara daily, juga NBSA secara weekly. Kita lihat foreign flow, kalau yang minus ini artinya net sell, kalau yang atas-atas itu artinya net buy. Jadi ada MDKA, nah MDKA sebetulnya menarik ya, karena MDKA dia kan emas korelasinya. Dan karena kasus Evergrande rata-rata pada cari safe haven, jadi gold related itu mungkin akan sedikit banyak ada pengaruh. Nah, salah satunya adalah MDKA, juga Antam. Cuma Antam produk dia punya hasil emasnya sebetulnya nggak banyak ya. Dia macam-macam karena udah nggak cuma emas doang. BANK, BEPS juga ATH ini menarik. ASII, LQ45, BMRI, DMMX, Buka, Inko, Mika, BMHS, Agro, ASA, SMGR, LPPF, BEFIN, NTR, FREN, MTEK, GGRM, BNBA, MCAS, P1, BBKP, BRDA. Coba kita cek kalau weekly LQ45 tuh, makanya LQ45-nya ini kayaknya akan segera ATH lagi nih, menarik banget. Ada BCA, Arto, KLBF, Buka, ini selama seminggu ya. ASI, BMRI, BBRI, UNVR, NATO, Bank, Pegas, MTEK, GGRM, MCN, lalala. Ini teman-teman lihat aja sendiri. Lalu saya akan cekkan yang ada di dekat MA20 secara daily. Lihat yang cross aja ya. Aba, Antam, ini. Nah, ini yang cross. Haki, ini saya tunjukin juga yang haki. Semuanya, saya nggak mungkin bahas semuanya ya, karena terlalu banyak. Paling kalau teman-teman yang sudah punya akses ke Chart Wisdom and Invest, fitur-fiturnya, maka bisa sambil ngeliatin juga nih, kira-kira apa. Kalau udah terbiasa, sebetulnya cepat sekali untuk menganalisanya. Jadi tinggal dilihat aja, ada uptrend-nya, ada foreign flow-nya, ada momentum. Ya, karena saya bahasnya di sini pakai detail bla 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 bla, jadi kesannya lama gitu. Oke, saham pertama yang sudah saya pilihkan, ini pilihnya sebetulnya nggak spesifik milih sih ya. Jadi saya ambil aja beberapa yang cukup menarik dan sebetulnya agak acak juga nih. Yang sekelihatan aja gitu. MDKA dia memang titik pink momentumnya, tapi ada momentum biru langit, lumayan lah. Dan dia lagi berusaha ATH nih, tadi sudah ATH. Semoga dia akan testing lagi besok, bikin satu candle lagi begini. Supportnya sekarang di, ini sebetulnya bisa menjadi support juga. Wait, aku lihat angka pastinya. Berapa sini? 3380, garis yang itu 3380 atau di sini 3240 dan garis win 3190. Resistnya 3540. Pixel bagus, momentum ada. Foreign flow-nya juga ada. Hak-hakinya juga ada. Lanjut BEPS. BEP, ayang BEP. BEPS dan hak-haki BEPS. Momentum ada, volumenya juga lumayan di atas rata-rata, dan ATH, karena ATH the sky is the limit.
Kalau mau entry gimana, Ci? Ya, sebetulnya sih tadi kan sempat kebuka ya itu antriannya ya. Teman-teman bisa spekulatif. Ya, titip sendal dulu lah, 1 lot gitu misalnya, atau berapa lot, terserah teman-teman seininya. Yang penting itu money management. Jadi bisa dicicil lagi ke bawah gitu. Kalau ini bisa pakai harga high yang di sini juga menjadi support, yaitu 2750. 2700 juga ada, garis win-nya di 2414 tuh harus buletin ya, sesuai dengan fraksinya. Jadi BEPS masih oke nih, karena dia naiknya ada foreign flow. Jadi cukup menarik. Walaupun kemarin saya sempat agak ragu nih, karena kirain kayak tuker-tukeran barang, tapi foreign flow-nya masuk ya udahlah. HKK-nya sih, ini HKK-nya tidak begitu valid ya, jadi kita gunakan teknikal aja. Setelah BEPS, coba saya lihat dulu, ini buangan, ini grafiknya menanjak, mungkin juga bisa ya, ini menjadi valid juga sebetulnya kalau misalnya ini. Moga-moga lanjut, jadi kalau koreksi, teman-teman bisa spekulatif buy itu, si BEPS. Next ASA, ini salah satu saham yang ATH juga ya. Waktu itu dia sempat ATH. Dia di atas garis win, jadi menarik. Momentum ada, walaupun masih berupa titik pink, tapi ada momentum biru langit yang semakin menanjak, jadi moga-moga segera berubah warna, kayak di sini. Support di 3390, garis win 3360, resist, di sini ada resist, resist sebentar ya, resist 3640, 3640 ataupun yang di sini 4000. Jadi semoga dia bisa testing sini lalu testing ke sini. Kan jadi ada chance untuk di ATH lagi. ATH-nya tuh di sini ya, 4000. Jadi moga-moga dia breakout lagi. Selama dia berada di atas garis win itu masih oke. Ini sudah muncul spekulatif. Ini tinggal menunggu, ini udah oke juga, ada momentum juga saat dia berubah menjadi biru, maka itu cakep banget. Foreign flow-nya hari ini ada. HKK-nya juga ada, cukup menarik. DMMX. Oh, DMMX. Ini masih berupa titik pink juga. Hari ini breakout, ada volume dan momentum walaupun kecil, jadi cukup menarik. Dengan supportnya 2610, garis win di 2480. Semoga sih strong ya, kalau dia berada di atas garis win terus, maka moga-moga bisa nggak rally sih ini ya, tapi ya pelan-pelan asal sampai ke tujuan gitu. Next resistnya soalnya cukup jauh. Ini menjadi resist juga sih. TMMX ya. Alon-alon asal sampai tujuan. 2800. Itu next resist. Next-nya lagi di area 3000. Lalu ke ATH-nya. Jadi ATH-nya di sebelah sini ya. Moga-moga dia bisa testing ATH-nya lagi. Foreign flow-nya hari ini keren banget. HK-HK-nya juga udah mulai ada nih di atas rata-rata. MCAS. MCAS ini likuiditasnya sih pas-pasan ya, 4,72 miliar. Hari ini naik, volumenya oke, cuma momentumnya nih yang nggak ada. Jadi kemungkinan bisa sideways dulu. Ini MCAS kalau nggak salah ATH juga ya, ATH-nya di sebelah sini di 15.000. Coba saya cek kembali ini si MCAS. Ya, ATH-nya di 15.000. Jadi moga-moga sama nih kayak si DMMX, dia testing lagi all time high-nya dia.
supportnya di 11950, 11425. Ini support yang ini juga ada nih 11200. Resistnya di 13950 dan 15.000. Ini karena belum ada momentum, jadi masih ada potensi sideway ya. Ini pas di resist juga soalnya. Jadi bisa aja dia akan sideway dulu, baru dia breakout lanjut naik lagi. Sehingga harus sabar nih, ini jangan main HK. Artinya teman-teman kalau mau spekulatif, tunggu di area support dan bersabar ya, karena sideway biasanya kan memakan waktu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Kayak di sini, ini mah jelek ya. Kayak di sini kan sideway cukup lama nih. Berapa tuh? Sebulan? Ini ada foreign flow. Lalu HK-HQ-nya juga ada. Jadi moga-moga bisa lanjut testing high-nya lagi. Next, TRJA. Ini pernah saya bahas juga ya. Salah. Ini yang HK-HQ. TRJA. Ini pernah saya bahas juga. Lupa saya di hari apa ya. Pokoknya ada di catatan saya deh. 9 November. Mau ATH saya bilang. Dan kayaknya hari ini ATH ya. Moga-moga teman-teman ada yang nangkepin nih. Dan happy cuan, lumayan ya, 8%. Kalau misalnya baru entry pun 8% loh. Kalau dari sinyal win, saat di sini sih itu udah jauh banget, 69% floating profitnya. Tapi kalaupun telat dan entry di sini, maka at least 50%-nya ya, bagi dua berarti sekitar 30%. 20% itu ada lah gitu. Volumenya menanjak nih. Saya suka banget kalau yang saham-saham nggak liquid, lalu tiba-tiba dia mulai menjadi liquid. Ini kalau kita tarik rata-rata kan dia semakin menanjak ya. Jadi moga-moga serius nih, momentumnya ada, dia bikin higher high terus. Dan tadi kita lihat sekilas foreign flow-nya ada ya. Sekarang supportnya jadi di sebelah sini nih, di area 400, garis win-nya sih jauh banget. 358 kemarin-kemarin juga nggak pernah disentuh ya garis win-nya. Jadi cari aja support terdekat dan jangan lupa untuk money management atau entry di area VWAP untuk cicil. VWAP-nya itu gunakan yang sini nih. Ini ada tulisan VWAP. VWAP itu volume weighted average price atau harga rata-rata. Jadi seenggaknya teman-teman entry-nya atau belinya di harga rata-rata. Ini karena sudah ATH, ATH kan ya, TRJA ini. Seingat saya kemarin saya cek si ATH deh. Ya, ATH. ATH-nya di 436. Oke. Ya, semoga akan ATH lagi. Ya, TRJA. Saya juga mau catat ah. Ini oke gitu. Oke. Ini ada foreign flow ya. Kaki juga bagus ya. Jadi happy cuan kalau ada yang ambil. Dan ini juga saham yang ATH sebetulnya cuma agak lambat nih. Siput jalannya alon-alon, asal selamat sampai tujuan sih nggak apa-apa. Sido. Momentum ada, ini ada. Valid entry-nya ini segitiga hijaunya muncul di sini. Floating profit-nya 8,5%. Ini ATH ya. Kemarin ini closing 920. Kalau saya sempat hitung secara manual nih dengan Fibo, jadi target selanjutnya sih kurang lebih di area 950 dan 1010. Moga-moga nyampe sana ya, tapi karena ini sahamnya agak lemot, nih lihat aja nih dia sideway-nya perlu berapa lama sampai dia akhirnya breakout. Lama sekali. 1, 2, 3 bulan, sekitar 3 bulan, itu lama banget. Jadi yang ingin saham ini harus punya kesabaran tingkat tinggi. Ini foreign flow-nya bagus. HKK juga bagus. Oh, sudah selesai. Jadi itu aja kira-kira dari saya. Semoga bermanfaat ya, dan semoga teman-teman kebagian cuan semua nih. Kalau teman-teman ada yang kebagian cuan, jangan lupa untuk share di komen supaya teman-teman yang lainnya bisa ikutan cuan juga.
Yang belum dapat cuan, it's okay, jangan berkecil hati ya. Tetap latihan-latihan terus, tetap belajar analisa, dan semoga suatu hari teman-teman juga akan kecipratan cuannya nih. Saya selalu doakan supaya teman-teman profit selalu lah. Karena mendoakan orang lain itu berkahnya sangat luar biasa. Semoga teman-teman juga selalu sehat, dan jika dirasa berguna, bermanfaat video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, klik like, nyalakan loncengnya supaya notifikasinya muncul terus ya begitu saya upload. Lalu jangan lupa untuk ajak teman-temannya juga untuk subscribe YouTube ini sehingga teman-temannya juga tidak tersesat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you ya.